Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mata hati kita tertuju kepada Yesus, pada saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari buka hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya Allah Bapa kami di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang kami puji, yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Bapa Roh Kudus, Sang Penolong kami, yang memberikan senantiasa penghiburan kepada kami. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu saat ini, memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan seluruh hati dan jiwa kami, Bapa, dan seluruh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Bapa Roh Kudus, Engkau Tuhan Yesus yang berdaulat Bapa di tengah-tengah ibadah raya kami ini Tuhan. Seberapa banyak pun umat-Mu yang datang Tuhan ke tempat-Mu saat ini, biarlah Tuhan kami bernyanyi bersama malaikat-Mu di surga Bapa, memuji menyembah Engkau Bapa. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami Bapa. Engkau jamah kami Tuhan Yesus. Mari Engkau kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan Yesus, dari lepas beribadah, agar kami layak Tuhan Yesus datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap Tuhan Yesus pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang berdaulat Bapa Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat penuh Bapa Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Yesus dari yang muda sampai yang tua merasakan lawatan-Mu yang luar biasa, merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Sebab Engkau Allah kami yang kami puji, yang kami sembah. Engkau hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat penuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Smile.
seperti Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji-muji nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan nyanyikan pujian lama. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ku lihat perubahan dalam setiap mata. Bila kuasa sudah turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah, ku tahu Roh Allah ada di sini, ada di sini. Ku lihat perubahan dalam semuanya. Bila kuasa sudah turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunkan. Rasakan kuasa Allah turunkan. Itu rakyatnya kebenaran itu. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunkan. Rasakan kuasa Allah turunkan. Itu rakyatnya kebenaran itu. Rasakan kuasa Allah. Api Pentekosta. Api Pentekosta punya. Ku biarkan benar. Api Pentekosta punya. Ku biarkan benar. Menyala, merasakan. Api Pentekosta. Api Pentekosta punya. Ku biarkan benar. Api Pentekosta punya. Ku biarkan benar. Mendidih di hati. Didih di hati. Didih di hati. Didih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu berkira, hilanglah susahku. Ku dapat menghadapi masuk Tuhan. Ku dapat mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu berkira, hilanglah susahku. Ku dapat menghadapi masuk Tuhan. Ku dapat mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan pikiran kita untuk menerima-Nya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Amin. Berterima kasih. Berterima kasih. Haleluya. Ajakku bersyukur kepadamu Tuhan, kepada
Ajar kami untuk kami selalu berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Lewat kami terus mempersembahkan hidup kami ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini setiap pujian, setiap penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan, semuanya itu boleh naik dan menyenangkan akan hati Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami membuka hati kami lebih dalam lagi untuk kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kekuatan firman-Mu, kami butuh terang firman-Mu Tuhan. Biar Engkau melawat kami, memulihkan kami lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hamba-Mu yang Kau sudah siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar urapan baru terus mengalir bagi hamba-Mu. Kuasa otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu. Hikmat-Mu Tuhan, bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami untuk hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami semua yang mendengar firman-Mu, semua kami diurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, kuasa ini sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dan kami siap untuk memberikan korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya serahkan Bapak kembali. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan buat kita bisa beribadah. Oke saudara, kita langsung saja masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-16. Kita baca dari ayat 24 sampai ayat yang ke-27 saja ya. Matius 24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita bangkit berdiri. Saya dulu ya, ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas semua orang menurut perbuatannya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, kita lihat ini ya saudara, bahwa kita akan bicara begini saudara ya, ayat 24 menjadi topik pembicaraan kita dan ada beberapa poin menjadi tema untuk kita membahas beberapa minggu ke depan. Mari kita baca dulu untuk mengambil satu topik di sini saudara. Ayat 24, baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya bilang amin. Oke, topik kita saudara mengenai salib beberapa hari ke depan saudara, dan tentu saudara saya juga baru teringat, oh iya ya, kita itu Jumat Agung tidak lama lagi, 2 minggu lagi kalau tidak salah ya, ke depan kita ada memperingati tentang kematian Yesus Kristus, sehingga saya mengambil topik dalam konteks di bulan ini mengenai kematian Yesus di atas kayu salib. Nah saudara, sehingga saya mengambil topik tentang salib. Nah saudara, kita akan bicara saudara begini ya saudara, bahwa salib di dalam Alkitab, dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen kan ada 2 saudara. Salib yang dalam kehidupan maksud salib dalam kehidupan orang percaya saudara yang kita tanggung, dan juga salib yang kedua adalah salib yang ditanggung atau dikenakan kepada Yesus. Ya, atau begini, salib yang dikenakan kepada orang percaya dan salib yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Begitu ya. Jadi saudara harus pahami 2 salib itu saudara. Ya, dan kita akan bahas mulai dari salib yang dikatakan Tuhan Yesus saudara kepada kita. Kita akan mulai dari salib yang dikenakan kepada kita. Nanti minggu depan atau 2 minggu ke depan kita akan bahas tentang salib yang dikenakan kepada Yesus. Tentu ada salib yang dikenakan kepada kita bermaksud saudara berbeda dengan maksud yang dikenakan kepada Yesus Kristus itu. Nah kita mulai begini saudara. Mulai dari maksud salib dalam tema kita ya, maksud salib dalam iman saudara orang percaya. Kita bagi 3 poin saja saudara dari maksud salib yang dikenakan kepada orang percaya. Kita ambil dari sini, coba kita lihat dulu saudara. Dia berkata begini, saya baca ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi salib ini saudara adalah salib buat orang percaya. Kita itu ada pikul salib. Nah, dalam konteks ini, saudara yang selam Tuhan, salib di sini, saudara, adalah salib mengenai penyangkalan diri, saudara. Salib penyangkalan diri. Sampai Alkitab berkata, apa gunanya ayat 26,
apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi orang percaya memang saudara, ketika dia menjadi percaya Yesus, saudara, sebetulnya orang percaya itu sudah mau tidak mau, dikatakan Alkitab dia harus pikul salib, atau ada salib bagi orang itu. Oke, saudara, kita akan masuk ya saudara, mengenai salib dalam iman orang percaya ini, saudara. Yang pertama kita bilang tadi adalah salib penyangkalan diri. Bilang sama-sama dulu, saudara. Salib penyangkalan diri. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salib penyangkalan diri. Sebentar, karena ini kalau bicara salib, saya mau tanya nih, kalau bicara salib enak atau tidak kira-kira, saudara? Tidak enak ya. Jadi saudara siap mental ya ketika dengar namanya salib, saudara. Jadi makanya saya bilang siap mental dulu ya saudara, karena ini salib, saudara. Dan salib ini memang mau tidak mau ada pada orang percaya atau dikenakan kepada orang percaya. Penyangkalan diri itu saudara adalah yang dimaksud saudara tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Jadi ketika kita percaya Yesus, saudara, dikatakan kamu harus mengenakan salib penyangkalan diri. Berarti kita ini tidak mengikuti lagi keinginan diri sendiri, tetapi mengikuti keinginan Tuhan. Amin ya saudara ya. Nah kita masuk begini ya saudara, mengenai salib penyangkalan diri ini. Salib penyangkalan diri coba kita mulai saudara ya, membahas dari Roma 12 ayat 17 dulu saudara. Roma 12 ayat 17, kita pindah dulu ayatnya. Roma 12 ayat 17. Mari, ini salib penyangkalan diri. Mari baca dulu satu ayat ini ya. Nanti tahan dulu ayat ini ya. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara perhatikan ini. Ini salib bagi orang percaya. Ini salib penyangkalan diri. Saya mau tanya dulu, saudara pernah mengalami kejahatan dari orang lain? Pernah ya? Tapi Alkitab bilang apa saudara? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa saudara? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara bisa bayangkan, coba renungkan saudara. Kita ini kan masih hidup di bumi ini saudara. Kita belum hidup di bumi langit, bumi yang baru. Kita masih hidup di bumi yang dimana kita tempati sekarang, dimana iblis dibuang, hidup di dunia yang notabene saudara bahwa orang banyak yang tidak percaya Tuhan. Begitu ya. Nanti kecuali kita di langit bumi yang baru, itu sudah satu iman semua di sana. Kita balik saudara, dikatakan bahwa di bumi ini saudara, di dunia ini memang masih banyak kejahatan saudara yang bisa dibilang saudara berdampingan dengan hidup kita mungkin saudara. Tetapi Alkitab berkata saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi saudara, kita bukan cuma sekedar ada orang berbuat jahat, oh jangan balas. Tidak sampai di sana. Tetapi ada kalimat perintah di sana, tapi lakukanlah apa yang baik. Maksudnya berbuat baik kepada orang itu. Wah, tidak mudah ya saudara salib ini. Orang berbuat jahat, tapi kita berbuat baik kepada dia. Coba ayat yang ke-18, ayat 18. Nah, baca 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita tidak berkata, oh kalau si A boleh saya mau berdamai, kalau si B tidak mau. Tidak bisa saudara. Alkitab bilang kepada berapa orang? Semua orang. Nah ini salib loh saudara. Salib. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri dengan cara pikul salib. Itu salibnya kita orang Kristen. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Aduh, so bisa bayangkan. Semua orang.
Kita saja saudara, kadang-kala entah di lingkungan tempat kita kerja, di rumah tangga kita, ada saja saudara, ada saja saudara bisa terjadi gesekan. Ada saja peluang-peluang bagi kita saudara untuk membalas. Tapi Tuhan bilang, ingat kamu harus pikul salib. Tidak boleh balas jahat dengan jahat. Berusaha, ternyata tidak hanya berhenti di sana. Tapi Tuhan bilang, berusaha untuk hidup berdamai. Kalaupun itu bergantung kepadamu, lakukan saja. Maksudnya begini, saya ini kan tidak salah, saya ini harusnya benar, dia harusnya minta maaf. Tapi Alkitab bilang kepada orang percaya, kalaupun itu bergantung padamu, maksudnya begini, kamu saya bilang pada dia, maaf ya, kita ini sudah jadi ribut gara-gara begini. Harus berdamai. Haleluya saudara. Wah, kita ini kalau daging, kalau kita tidak mau pikul salib, kita pasti bilang ngapain? Yang salah dia. Lihat mukanya saya udah, mungkin dia bilang lihat mukanya saya udah enggak mau lihat mukanya. Tapi namanya salib sudah. Tuhan bilang, kalau memang dia yang salah, berarti bergantung padamu, kamu harus hidup berdamai dengan dia. Aduh Tuhan, tapi dia yang salah. Sama aja dengan kita ya saudara, antara kita dan Tuhan. Nah, kita yang dengan Tuhan, kalau bicara siapa yang salah, antara kita dan Tuhan siapa yang salah? Kita. Tapi siapa yang duluan datang mengasihi kita? Tuhan. Amin saudara. Kan bukan kita, Alkitab berkata, bukan kita yang datang mengasihi Tuhan. Karena kita sudah berdosa, kita sudah bersalah. Tuhan tidak ada salah, tapi Tuhan yang datang pada kita. Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan itu memang harus bergantung kepada Tuhan, ya Tuhan harus turun mengasihi kita. Nah, demikian juga kita, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus pikul salib. Sehingga kalau ini pun terjadi, saudara, entah terjadi dalam tempat pekerjaan kita, terjadi dalam rumah tangga kita, saudara, kalau memang terjadi, ada gesekan di dalam, saudara, terus kita melihat, dia yang salah, dia harus minta maaf. Tapi karena demi supaya terjadi perdamaian, dia tidak mau minta maaf. Dan Alkitab berkata, memang harus bergantung kepadamu karena kamu merasa tidak salah. Udah kamu yang buat perdamaian. Haleluya saudara. Inilah salib saudara. Makanya orang Kristen, saya bilang, ya, di dalam Alkitab ada dua salib. Salib yang dikenakan kepada orang percaya, dan salib yang dikenakan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bicara ini adalah salib penyangkalan diri. Ini saudara, saya minta maaf, namanya penyangkalan diri. Sangkal dirimu, sangkal gengsimu, sangkal egomu, demi terjadi perdamaian. So tahu kalau damai, Mazmur 133 berkata, di mana ada kedamaian atau kerukunan, di sanalah aku perintahkan apa? Berkat. Amin saudara. Makanya kalau saudara berusaha, Tuhan bilang, kalau bergantung kepadamu, kamu aja duluan berusaha untuk damai. Dan kalau kamu berusaha untuk damai, kepadamu lah Tuhan perintahkan berkat. Haleluya saudara. Kepada berapa orang saudara? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti sebaliknya saudara, kalau kita buatkan satu pengertian saudara, kalau Tuhan bilang bisa kepada semua orang, kita berusaha damai dengan semua orang, berarti sebaliknya semua orang ini bisa berpeluang saudara kita hadapi, itu bisa menjadi salib buat kita. Ayat 19 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Stop dulu sini ya. Ini salib saudara. So bisa bayangkan kalau orang lain yang bersalah, saudara, harusnya kita, manusiawi kita, saudara, berusaha untuk apa saudara? Balas. Bahkan kita dilarang saudara. Tuhan bilang jangan berusaha balas. Memang pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Tapi jangan juga nyuruh-nyuruh Tuhan ya. Kayak pembantu, Tuhan balas dia.
Dia kata, Tuhan balas dia, Tuhan balas dia, Tuhan. Jangan, Tuhan itu bukan pembantu. Nggak bilang juga, saudara, Tuhan sudah tahu ayat itu. Cuma Tuhan mau minta kepada kita, jangan kita balas. Kalaupun Tuhan mau balas, ntar waktunya Tuhan. Amin, saudara. Jangan perintahin Tuhan itu balas. Kalaupun memang kau terasa tersakiti, bilang, Tuhan sakit loh Tuhan. Sakit ini, diginiin saya ini. Ini salib, bilang aja Tuhan, ini salib buat saya. Salib. Kalaupun memang mau balas ya Tuhan punya balas. Tuhan akan balas. Kalau bisa Tuhan balas untuk merubah dia. Amin, saudara. Nah, balik lagi saudara. Jadi kita jangan menuntut balas. Tetapi baca 1, 2, 3. Tetapi berilah tempat kepada apa? Murka Allah. Nah di sini saudara. Makanya kita disuruh. Udah Tuhan bukan tidak melihat kok saudara. Tuhan lihat kalau saudara seandainya disakiti atau apa. Tuhan lihat. Amin saudara. Tuhan lihat, udah nggak usah tuntut balas. Ada tempat Tuhan kok lihat, nanti dia akan membalas. Ya. Sebab ada tertulis, baca 2, 3. Pembalasan itu adalah hakku, kata firman Allah. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tuhan yang bilang, saudara. Makanya orang percaya, seorang Islam Tuhan, orang percaya ini, saudara. Ketika kita kan hidup di dunia, itu bisa terjadi saudara persoalan atau permasalahan. Dua saudara bilang ya ada persoalan, ada permasalahan. Kalaupun terjadi permasalahan saudara, yang kadang-kadang menimbulkan saudara, rasanya kita ini saudara ingin membalas. Usahakan dia, Tuhan saya harus pikul salib, saya tidak boleh balas. Amin saudara. Kalau perlu kita bicara kepada diri sendiri, bilang nama kita, bilang jangan balas. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kamu harus pikul salib. Amin, saudara. Harus pikul salib. Ayat 20. Baca 1, 2, 3. Nah ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Perhatikan. Kita bukan saja hanya jangan balas, tetapi tadi dikatakan berusaha untuk berdamai. Amin. Itu disuruh. Makanya kalau kita, saudara, sadar ada gesekan dengan orang lain, terus kita belum berusaha untuk berdamai, kita masih berdiam diri, pokoknya udah diam diri dulu. Berarti kita belum pikul salib. Tapi bukan hanya di sana juga, saudara. Bahkan Alkitab berkata, jika seterumu lapar, berilah dia. Wah, sampai ke sana kita, saudara, itu kita punya salib tentang menyangkal diri, saudara. Ini sangkal diri, saudara. Harus sangkal diri. Ini salib buat kita. Saudara, orang yang mungkin bikin saudara kesel, bikin saudara sakit hati, merusak nama baik kadangkala. Lihat dia sedang lapar. Saudara disuruh Tuhan apa saudara? Loh dia lagi lapar. Jangan kita bilang, rasain lo. Nggak boleh. Justru kasih dia apa saudara? Makan, kata firman Allah. Ini sangkal diri. Aduh saudara, gimana ini? Nah ini salib. Ini salib saudara. Jika ia haus, berilah dia apa? Minum. Saudara lihat, aduh ini orang saya kesel banget. Pas saudara habis beli minuman, dia lagi haus, saudara minum. Tapi nggak boleh juga dengan apa, sudah buang muka ini minum, nggak boleh saudara. Dengan dasar tadi sebelum kita ayat di atas, dengan tujuan perdamaian. Nah lanjut lagi saudara. Berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Mari baca 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sudah ada kalimat perintah kita di sana. Saudara harus pikul salib dengan cara saudara. Bagi kita pikul salib itu adalah dalam orang percaya penyangkalan diri. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya pernah katakan, kejahatan perlu dibalas?
Apa? Kejahatan perlu dibalas? Kejahatan perlu dibalas? Tidak. Balas dengan Baik. harus. Selama kejahatan kita belum balas, kita belum pikul salib. Kejahatan harus dibalas dengan Kebaikan. kebaikan. Haleluya, saudara. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, balas dengan makanan, balas dengan minuman. Saudara bisa bayangkan, saudara, ini salib, saudara. Kita kadang-kala kita punya anak pulang dari sekolah, dia laporan, aduh ini bikin marah sama saya, ini bikin kesel sama saya, ini begini. Ini kita orang tua, saudara. Saudara, kita tidak siapa anak itu, kita mungkin bertanya, tapi kita harus tahu kebenaran firman bagi anak-anak kita. Kita harus bilang, nah, Alkitab bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dia dengan kebaikan. So bisa bayangin kita orang tua terus berkata, ini kue besok pas sekolah, di sekolah, ini buat kamu ya. Anak kita mungkin berkata, kenapa kue ada 2? Yang satu buat yang kamu bilang kemarin. Waduh, haleluya, saudara. Iya, tapi ingat ini kebenaran. Mungkin bagi kita, saudara, ini dalam hal penyangkalan diri kan berat, saudara ya. Mau memulainya berat. Tapi mungkin itu akan menjadi satu kebenaran yang akan menghidupkan anak kita. Dia akan melihat, wah, pengajaran Tuhan kita ini luar biasa, dan kita akan berkata, anak ini salib. Amin, saudara. Ini salib. Jadi kita lihat ya, saudara, kita bicara tentang salib yang dikenakan pada orang percaya sekarang ya. Dan saya bilang tadi nanti 2 minggu ke depan baru kita berbicara tentang salib yang dikenakan kepada Yesus. Kita lanjut lagi. Salib yang dikenakan kepada orang percaya adalah salib penyangkalan diri tadi. Nah, saudara yang salam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca dalam Roma pasal 12 ini, saudara telah menunjuk kepada kita bahwa betul-betul bahwa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, saudara kita ini betul-betul saudara diperhadapkan di dunia ini, betul-betul harus pikul salib ini. Harus pikul salib ini. Coba kita lihat lagi ya, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Semua orang. So bisa renungkan ini, saudara. Dan betapa memang, saudara, kalau seseorang itu, saudara, terus dia ada persoalan dengan rekan kerja, atau di dalam rumah tangga, keluarga, atau di dalam gereja, atau di mana saja lingkungan kita tinggal. Ketika itu ada persoalan dan kita belum, saudara, belum ada perdamaian, saudara, atau saudara Islam Tuhan, aduh, itu orang saya sudah berusaha untuk berdamai, tapi dia belum mau. Begitu, belum mau juga. Tetap Alkitab berkata, jangan balas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Makanya kita dikatakan, saudara, bahwa kita ini orang percaya tidak boleh lepas dari salib. Kita ada salib, saudara, di dalam hidup kita. Coba 1 Petrus 3 lagi ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Baca lagi ya, 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oh, ternyata kadangkala di persoalan masalah di situ sebetulnya ada berkat. Amin, saudara.
Di saat kita, saudara, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya sudah tidak balas dia punya caci maki. Tapi soalnya engkau belum berusaha berdamai. Engkau belum pernah berbuat baik kepada dia. Engkau belum memberkati dia. Jadi saudara Islam Tuhan, di sini Alkitab mengajarkan kita, saudara, bahwa justru kamu harus memberkati. Cuma saudara, ada orang menyakiti saudara, saudara sebut nama orang itu si A. Tuhan, saya berdoa si A ini menyakiti saya dan saya mengampuni dia. Sekarang saya berdoa, saya memberkati dia Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati keuangannya. Amin. Dan itu salib. Dan justru Tuhan bilang, disitulah Tuhan, disitulah kita akan memperoleh berkat. Kadang-kadang kita memang manusiawi, kita hanya melihat saudara bahwa aduh, apa ya, orang ini kita ada masalah dengan dia. Tetapi ternyata saudara Islam Tuhan, salib itu ketika kita menyadari itu adalah salib dan kita melakukan perintah salib itu, saudara, adalah perintah penyangkalan diri untuk tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi membalasnya dengan berkat. Tanggung jawab Tuhan, kamu akan memperoleh berkat dari peristiwa itu. Haleluya, saudara. Kamu akan peroleh berkat dari peristiwa itu. Makanya dia bilang, jangan juga caci maki dengan caci maki. Sangkal diri juga dalam hal berarti ya, dalam perkataan ya saudara, dalam perkataan kita. Wah, katakan begini, ini mall ini dibukanya hari Jumat ya, mall yang Citra ya, hari Jumat. Nah di mall itu jadi kan ada teman yang bergembala, dia yang salah satu ngurus sana GM-nya ya, dan untuk ngurus itu ajalah kami pergi ke sana, pergi makan lah, ketemu di sana, makan di namanya Gio. Nah datangnya jam 12, saya bisa bayangkan jam 12 siang itu mall baru buka, orang datang mau makan semua, jadi antrinya panjang, antri panjang begitu semua, lama ya. Udah tunggu kan orang lagi makan. Saudara, saya lihat ada ibu-ibu. Dia tanya, nomor berapa sekarang? Udah begini. Pokoknya dia mulai mulutnya. Saya lihat ada salib di sini. Aduh, saya bilang, ada salib depan saya di sini. Duduk di meja dekat situ ada yang saya kenal, orang Florida. Kalau dia lihat, wah saya bilang tinggal dulu pergi saya. Maksud saya itu tidak rombongan dengan dia. Saya itu beda, saya cuma sama Bu Gembala. Dan dia lihat, Pak Pendeta kenapa itu? Nah ibu-ibu kan saudara. Ya bukan cuma ibu-ibu yang begini, bapak-bapak juga ya begini saudara. Saya udah dari tadi dia bilang, lah itu karyawannya kan cuma Pak saya menurut antrian ya Bu, ini hanya berdasarkan antrian. Itu semua juga panjang itu antri. Tapi saya dari tadi dia bilang, wah namanya antri. Nah sebetulnya di situ saja kita menyadari hal itu pun salib sebetulnya bagi kita kalau antri. Amin sudah. Salib. Itu yang Tuhan bilang sangkal diri. Itu salib bagi orang percaya. Maka dari situ saya merenung juga, iya juga ya. Kalau saya mau makan, kalau lihat lagi rame, udah berusaha cepat-cepat makan, jangan tahu santai. Kalau udah selesai keluar supaya orang lain bisa masuk kan, gitu saudara. Tapi saya katakan tadi begini saudara, itulah Tuhan bilang bagi orang percaya, kamu harus pikul salib, dalam hal ini sangkal diri, termasuk antri tadi. Amin saudara, antri. Saudara pernah antri, setelah itu sudah ngoceh-ngoceh, kenapa kelamaan? Kalau pernah berarti saudara tidak pikul salib. Tapi mulai ke depan hal begitu pun itu salib. Amin saudara.
Saya pernah sudah pun antri. Akhirnya udah, nak aja di sana, udah pindah aja, nak mau pikul salib, begitu. Cari tempat lain antri. Ini mau makan juga, pindah sini, sama antri pindah. Lihat jam akhirnya saudara, karena nggak mau pikul salib antri. Lihat jam, wah kalau tahu gitu udah antri dari pertama, ini buktinya udah 1 jam nggak dapat. Coba kalau udah terus aja pikul salib situ, paling 15 menit lagi udah dapat itu, kan gitu saudara. Ya nyesal juga. Jadi saya bicara saudara bahwa begini, saudara, bahwa bagaimana salib kita ini yang Tuhan suruh ini, sebetulnya saya bilang tadi saudara, itu ada di mana-mana, dikenakan kepada kita dalam sebuah kehidupan sehari-hari, yang dimana harus dikatakan firman Allah, sangkal dirimu, terutama dalam perkataan kita. Jangan caci maki. Efesus, coba lihat Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Nanti kita akan lihat bahwa entah caci maki, perkataan kasar, itu Alkitab berkata itu kejahatan di mata Tuhan. Kadang-kala mungkin orang berkata, oh saya cuma bilang sama dia, kepada orang, tapi firman Allah berkata itu kejahatan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Sudah sampai di sini. Jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu kayak gimana? Kita terhadap orang lain, sudah. Taruhlah dia bersalah. Taruhlah suami bersalah. Taruhlah istri bersalah. Taruhlah anak bersalah. Taruhlah sama kita bersalah. Tuhan bilang, kalaupun dia bersalah, jangan keluarkan perkataan kotor. Kalaupun memang engkau tidak bersalah, terhadap orang yang bersalah, jangan keluarkan perkataan kotor. Perkataan kotor itu apa? Yang tinggal di Ragunan sana, apa itu? Satu di Taman Safari. Kalau mau kurang banyak, ada di Taman Safari di puncak sana. Itu perkataan kotor. Ada di sana, ada monyet, ada anjing, ada apa lagi saudara? Ada babi, apa, kadal, apa lagi saudara? Itu kalau yang di Ragunan itu tidak kotor. Mau dia itu babi, mau anjing, tidak kotor itu, tidak najis itu. Yang Alkitab bilang yang najis itu keluar dari mulut. Makanya Tuhan bilang, sangkal diri, kamu harus pikul salib. Kalau memang kamu itu benar, punya peluang untuk katakan kata-kata kotor, jangan. Kamu harus pikul salib. Amin, saudara. Termasuk kita, saudara. Mungkin di rumah saudara ada pembantu, ada karyawan, mereka bisa bikin salah. Dia manusia. Jangan dicaci maki. Harus pikul salib. Di rumah kami ini sampai kadang-kadang nyari, kenapa piring susah ya dicari, di mana ya? Oh, udah berapa, udah hancur tuh, udah pecah-pecah. Maksudnya kadang-kadang pembantu itu dia juga tidak sengaja, tapi piring bisa pecah-pecah, jatuh kan gitu. Tapi jangan cuma itu, kita langsung caci maki. Tidak boleh, saudara. Itu salib. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan pembantu itu pecahin piring. Jangan-jangan karyawan itu memang Tuhan izinkan dia berbuat salah untuk memperlihatkan bahwa kamu itu memang sedang pikul salib dalam perkataan. Iya, saudara. Ketika kita justru pikul salib, menaruh salib dalam penyangkalan diri, Tuhan bilang apa tadi, saudara? Tuhan perintahkan berkat. Amin, saudara. Tuhan perintahkan berkat. Selanjutnya lagi, salib dalam perkataannya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Oh, berarti Tuhan izinkan. Haleluya, saudara. Tuhan izinkan orang itu berbuat salah.
demi untuk orang itu melihat kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Kadang-kadang kita di jalan, saudara. Tadi keluar dari sini ya, saya gembala mobil gitu kan. Itu cepat, saudara, pas di material di bundaran sana itu. Ya. Itu dia langsung ke kiri, saudara. Nggak pakai senter, langsung berhenti kiri. Waduh, saya langsung, ini kenapa ya? Manusia kadang mau keluarkan kata-kata kotor, saudara. Tapi ingat juga firman Tuhan. Terus gembala dia. Terus dia bilang apa? Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu. Sebetulnya dalam hati saya bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang-kadang begitu maksudnya. Maksudnya dia mau tenangkan saya begitu. Dia mau tenangkan saya. Udah, kamu nggak usah terlalu itu ibu-ibu. Tapi dalam hati saya, gara-gara dia bilang begitu, saudara, saya sebetulnya dalam hati begini, bukan cuma ibu-ibu kayak gitu, kadang-kadang bapak-bapak gitu. Itu maksudnya, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan izinkan. Mungkin juga tanpa saya tahu kan, saudara, bisa aja dia lagi nyetir ibu-ibu itu. Mungkin saja dia berkata begini, orang itu sabar banget ya. Dia mungkin lagi cari sesuatu kan, dia mendadak berhenti. Jadi di situ saja, saudara, memang ada maksud Tuhan. Lalu dia saudara, ada maksud Tuhan. Makanya ketika kita selalu melihatnya, entah kita mulai dalam rumah tangga kita, ketika kadang-kala anak bersama, suami bersama, istri bersama, karyawan bersama. Jangan, Alkitab bilang, jangan keluarkan perkataan kotor. Jangan langsung teriak-teriak, jangan. Tetapi pakailah perkataan apa? Yang baik. Yang baik, itu penyangkalan diri. Perkataan baik, karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Supaya mereka mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Jadi ada maksud Tuhan di dalamnya. Selanjutnya ayat 30. Baca, saudara. 23. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah ini, saudara. Perkataan kotor itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Makanya ya kita tidak bahas pribadi Allah ya. Pribadi Allah itu 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi itu Allah. Makanya Roh Kudus Allah. Yesus Allah. Bapa Allah. Bukan 3 Allah ya. 1 Allah. Jadi dikatakan itu, saudara, kalau ternyata saudara kita mengeluarkan perkataan kotor, tidak menyangkal diri, saudara, itu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Ayat 31 firman Tuhan berkata begini. Nah, mari baca. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, kita ini punya peluang kan semua untuk kepahitan, punya peluang untuk geram, punya peluang untuk marah, punya peluang untuk bertikai, punya peluang untuk fitnah orang lain. Tapi kita disuruh sangkal diri, jangan lakukan itu. Amin. Sangkal diri. Itu salib buat kita. Saya ingat ada satu ibu, sudah cukup lama ya, cuma karena keingat ya, satu ibu ada yang minta, bukan jemaat, tapi saya ketemu siapa dan dia minta didoakan. Saya pergilah ke rumahnya, datang ke sana, berdoa. Saya lihat fotonya, fotonya gemuk, tapi orangnya kok kurus. Saya bilang, ini foto ibu. Iya, itu saya Pak Pendeta. Tapi kok ibu kurus banget, kurus sekali. Sehingga dari situlah saya dapat petunjuk untuk mengatakan, ibu jangan-jangan ada akar pahit ya, kepahitan mungkin. Enggak. Oh, kok bisa ya? Terus saya tanya, suami di mana? Gak tahu suami saya di mana. Wah, kepahitan sama suaminya. Bicara suami ini udah enggak tahu suaminya kemana. Padahal suaminya pergi lagi kerja, dia cuma enggak tahu. Wah, saya bilang, ini kalian tuh hidup satu rumah tangga, tapi kamu udah kepahitan sama suamimu.
kelakuannya kayak gitu. Nah ini akibat tidak mau mengampuni, akibat malah jahat balas dengan jahat. Kamu tuh jadi kepahitan. Ini nggak boleh kepahitan. Singkat kata doa sampai nangis-nangis. Aduh, kesel sih Pak, dia begini. Aduh, kalau mau cari suami tidak ada salah, itu nanti cari. Ya, di sorga pun nggak bisa lah. Cuma di sorga tidak ada salah, bukan mau cari suami di sorga. Cuma orang di sorga nggak ada salah. Kalau mau cari suami nggak ada salah. Lu tanya aja tetangga, saya bilang tanya tetangga ibu, tanya istri-istrinya itu. Ada nggak salah suami? Kalaupun apple to apple bu, saya bilang dia tanya juga. Kalau tanya suami ibu, saya kira ada nggak salah istrinya? Atau tanya suami-suami juga di tetangga, istrimu ada salah nggak? Paling jawabannya ya nggak kehitung kesalahannya. Jadi maksudnya inilah Tuhan mau suruh kita pikul salib. Dalam berumah tangga suami pasti ada salah, istri pasti ada salah, anak pasti ada salah. Tapi Tuhan menyuruh kamu harus pikul salib, sangkal dirimu untuk balas jahat dengan jahat, tapi balas dengan kebaikan. Kalau suami bersalah, Alkitab bilang berusaha berdamai. Amin. Kalau suami bersalah, berusaha beliin, kata tadi, kalau dia lapar kasih apa? Dia makan. Kalau dia haus kasih minum. Jangan kalau suami bersalah dicuekin, ambilnya makan sendiri. Sangkal diri sudah. Suami bersalah, dia haus, kasih minum, sangkal diri. Atau sebaliknya, istri bersalah, Pak makan sendiri di luar. Biarin aja istri saya. Justru Tuhan bilang berdamai, justru ajak dia makan. Amin. Orang tua bersalah, bukan dicuekin, tapi justru ajak dia makan, kata firman Allah. Bukan menunjuk kita baik, saya ini baik, atau saya ini punya uang, ajak kamu makan. Bukan, untuk sangkal diri. Amin. Sangkal diri betul. Karena kalau tidak disangkal, saudara, diri tidak disangkal, menuju pada kepahitan. Bahaya loh saudara, menuju pada kepahitan. Kegeraman, kemarahan, dan ujungnya pertikaian, fitnah. Ayat 32. Baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Kalau pengampunan ini kan dimulai dari Tuhan, saya dibilang tadi. Makanya Alkitab bilang, kalau toh itu bergantung kepadamu, maksudnya kalau memang betul-betul suami yang bersalah, atau betul-betul istri yang bersalah, atau anak yang bersalah, maksudnya kalau itu memang bergantung padamu, lakukan saja. Itu penyangkalan diri. Biasanya kan kalau orang rasa tidak bersalah, egonya tinggi kan saudara. Dia dong yang minta maaf, dia dong yang minta ampun, dia anak, dia harus minta ampun. Nah gitu saudara. Tapi Alkitab mengajarkan kita saudara, menyangkal diri. Kalau memang itu bergantung kepadamu, lakukan saja. Dan kesana Tuhan perintahkan berkat. Haleluya saudara. Mau pikul salib? Ya, dan harus orang Kristen harus pikul salib. Tadi kita baca di Efesus ya, sampai ayat 32. Iya. Nah, saudara begini. Ini lihat ya, saya bilang tadi dari perkataan, sangkal diri dari perkataan kita. Dari perkataan kita, jangan sampai orang kalau sudah marah begitu, udah marah kadang-kala itu tadi kata-kata dari yang harusnya dia tinggalnya di Ragunan, tinggalnya di Taman Safari, tapi berubah tinggalnya di dalam kita, sehingga atau tinggal di mulut kita, dan itu tidak boleh. Sekali lagi, yang di Taman Safari tidak haram, tidak jahat, amin saudara, itu ciptaan Tuhan. Tapi ketika itu pindah di mulut kita, terus kita katakan
katakan, dalam hal caci maki kepada orang lain, itu mendukakan Roh Kudus, itu kejahatan. Bisa paham ya saudara? Itu kejahatan. Makanya Alkitab bilang, pikul salib dalam hal ini sangkal diri. Sangkal diri dalam perkataan. Kalaupun sudah pengen mau kata-kata kotor keluar, sangkal diri, tahan, ingat firman Allah. Keluarkan saja kata-kata. Kalau memang pengen berkata-kata, keluarkan saja, bilang. Alkitab bilang, berkatilah orang yang memilih kamu. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati dia. Maju lagi, Efesus 5 ayat 4. Agak sama ayatnya tapi kita baca saja. Efesus 5 ayat 4. Efesus 5 ayat 4, mari sama-sama. 2, 3. Demikian juga apa? Perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya apa? Ucapkanlah syukur. Jadi ingat, harus salib dalam mulut kita. Amin. Jangan ada perkataan yang kotor. Saya bilang tadi, di kebun binatang itu, binatang apapun di dalam itu tidak kotor. Itu ciptaan Tuhan. Tapi kalau keluar dalam mulut kita dalam bentuk caci maki, itu adalah perkataan yang kotor. Itu perkataan yang kosong, itu perkataan yang sembrono. Satu lagi ya, saudara, satu lagi. Gini, ini masih dalam salib dalam satu perkataan ya, untuk menyangkal diri dalam perkataan, saudara. Sangkal diri dalam perkataan. Saudara, dalam Yohanes 6 ayat 43, saudara. Yohanes 6 dalam ayat 43. Yohanes 6 ayat 43. Ini bersungut-sungut ya, saudara. Nah, mari baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu kayak ngedumel. Sungut-sungut itu kayak protes. Tuhan bilang jangan bersungut-sungut. Orang Israel ketika waktu keluar dari tanah Mesir, saudara, Tuhan kasih mereka daging turun dari langit. Itu terus makan, lama-lama mereka bosan, bersungut lagi. Kasih yang lain lagi, begitu. Kasih mana turun dari sorga, makan roti mana, bersungut lagi. Kok ini terus, begitu. Perjalanan sana belum nyampe tanah Kanaan, mereka bersungut, kok tidak nyampe, protes lagi, ngedumel lagi. Tuhan harus bilang jangan. Saya balik kepada Maria dan Marta. Saudara boleh lihat mungkin dalam Lukas pasal 10 ayat 38 kalau tidak salah di sana. Saudara, ketika Tuhan Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta, setelah itu Maria duduk di kaki Yesus, Marta pergi ke dapur menyiapkan makanan. Dua-dua tidak dilarang oleh Tuhan. Dua-dua Tuhan tidak marah. Baik Maria duduk di kaki Yesus, Marta pergi ke dapur menyiapkan makanan, sama-sama Tuhan terima. Tapi ketika Marta bersungut-sungut, Marta berkata, Yesus, kenapa engkau membiarkan aku sibuk sendiri? Marta duduk di situ. Nah, itu udah ngedumel. Maksudnya Tuhan, ini juga baik, kamu juga baik, tapi sesuatu yang baik kamu lakukan dengan bersungut-sungut, itu jadi tidak baik. Makanya kita, saudara, apapun yang kita melakukan, jangan bersungut-sungut. Kita protes bilang, kamu begini. Ya ini saudara, banyak kali saudara kita lupa bahwa Tuhan sudah bilang taruh salib dalam penyangkalan diri di dalam hidup kita, khususnya dalam perkataan kita. Jangan bersungut-sungut. Tetapi saudara, berusahalah bersyukur. Amin. Jangan bersungut tetapi bersyukur. Makanya 1 Tesalonika 5 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Jadi Tuhan tuh mengatur begitu, saudara. Kalau tadi jangan balas jangan dengan jahat, tapi Tuhan beri jalan keluar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Balas dengan kebaikan. Kalau mulut itu dikatakan tadi seperti itu, saudara, mulut ini pengennya bersungut-sungut. Tapi Tuhan bilang, keluarkan saja dari mulutmu, tapi jangan yang bersungut, tetapi ucapan syukur. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena kita sedang melakukan penyangkalan diri dalam hal pikul salib yang diajarkan oleh Tuhan. Soal Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengajaran firman Tuhan saya mengenai pikul salib bagi orang percaya saat ini. Ya, bagi orang percaya, kita akan lanjut lagi firman Tuhan minggu depan, masih berbicara tentang pikul salib dari iman percaya, orang percaya. Ya, nanti 2 minggu depan baru kita bahas masuk pada salib yang dipikul Yesus. Jadi kita semua harus pikul salib. Amin. Bilang kiri kanan, kita harus pikul salib. Apalagi, tapi pikul salib itu bukan berarti, oh salib itu di belakang kok Pak. Bapak bilang bukan di mulut saya. Itu maksudnya juga di mulut, saudara ya. Jangan sampai kan Pak Pendeta bilang pikul salib di belakang, di mulut enggak. Ya bahaya, saudara. Itu sudah menyangkut semua ya. Harus salib di mulut kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang menerangi iman percaya kami. Ada salib yang sebagai orang percaya yang harus kami jalani, yang harus kami dikenakan kepada kami. Tuhan, biarlah kekuatan dari Roh Kudus menjadi bagian kami, karena di dalam salib itu ada berkat Tuhan bagi kami. Engkau akan perintahkan berkat melalui peristiwa itu. Terima kasih sebab itu ya Tuhan. Setiap kami yang telah mendengarkan firman Allah, ada persoalan-persoalan dalam pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam hubungan dengan sesama kami, semua kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus mohon bekerja, sehingga Tuhan baik di dalam rumah tangga kami terjadi perdamaian, lingkungan, tempat pekerjaan terjadi perdamaian, terjadi perkataan-perkataan kebenaran, perkataan-perkataan ucapan syukur, dan Engkau akan perintahkan berkat di sana ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan selalu pakai, Tuhan berkati pelayanan, rumah tangga, anak-anak, setuju semua Tuhan memberkati. Tiba waktunya kita akan memberikan beban personal yang kedua. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memberikan beban personal yang kedua. Bila kami memberikan dengan kerelaan hati kami, dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Tangan-tangan sudah memberi, Tuhan kiranya memberikan berlipat-lipat kali ganda. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan langsung membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer langsung ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yamza Manore. Dan bagi yang sudah mentransfer bisa dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala supaya didoakan. Dan bagi yang ingin menjadi jemaat tetap di GPD Kota Wisata dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja Bapak Ramli dan Bapak Ajung. Untuk doa puasa mingguan GPD Kota Wisata besok ya, Bapak Ibu bisa bebas memilih. Ada puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Hari Rabu kita ada ibadah komsel jam 19.30 diadakan di Pastori Georgia TA6 nomor 23. Dan hari Jumat kita ada ibadah gabungan PLPRIP dan WSP di gereja yang diadakan pukul 19.00. Hari Sabtu kita ada doa pagi di gereja yang dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 8. Ibadah remaja atau INB diadakan di gereja pukul 18.15 WIB. Dan hari Minggu kita ada ibadah raya kembali di tempat ini pagi jam 8, dilanjut dengan ibadah sekolah minggu jam 10, dan dilanjut lagi jam 5 sore jam 17.00 di tempat ini. Dan untuk ibadah Jumat Agung diadakan secara gabungan satu kali dan nanti akan disertai dengan ibadah perjamuan kudusnya. Hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 jam 8 pagi dan dilanjut dengan baptisan selam. Baptisan air atau selam diadakan Jumat 29 Maret 2024 setelah ibadah Jumat Agung. Bagi yang mau mendaftar langsung kepada nanti ada formnya di bawah ya. Jadi Bapak Ibu mungkin anak-anaknya ingin dibaptis, jadi kalau yang ingin dibaptis bisa langsung ambil form nanti di bawah, sudah disediakan sama Ibu Gembala, bisa minta langsung ya. Dan konseling baptisan akan diadakan secara online via Zoom hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Jamnya nanti jamnya menyusul ya. Dan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 jamnya menyusul ya. Mungkin ada tambahan Pak Jumal? Kalau nggak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian Glory Glory Haleluya. Glory,
Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur di ibadah kami pada sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami, kebenaran firman-Mu kami sudah terima, kembali membekali kami, menasehati kami, bahkan menegur setiap hidup kami, bahwa biarlah kiranya ketika kami memutuskan ikut Engkau, tentunya kami harus pikul salib di sana, dan kami percaya kami sudah dikuatkan. Bahkan terlebih kami semakin lagi di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran. Doa kami umat-Mu, Tuhan terus pakai lebih lagi dengan urapan-urapan yang baru dari Roh Kudus, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu semakin disingkapkan melalui hamba-Mu untuk kami umat-umat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Membawa kami jemaat Tuhan di tempat ini semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Bapak Gembala, anak-anak semua, bahkan pelayanan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, biarlah setiap kami umat-umat-Mu yang ada, kalau kiranya ada di antara kami yang sedang sakit saat ini, kami mau taruhkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dimanapun mereka saat ini yang berada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, dari tempat ini kami berdoa dengan iman percaya kami, dengan kuasa dan bilur-bilur-Mu kami percaya mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus, mereka sudah dipulihkan dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali boleh beraktivitas dengan baik, mereka boleh kembali beraktivitas melayani Engkau. Itu sebabnya kami taruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan yang sempurna dari Tuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa setiap pekerjaan umat-umat-Mu, setiap usaha, keluarga, anak-anak dalam pendidikan mereka, kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati hidup mereka. Mereka berhak menghadapi pergumulan, kami tahu Engkau ada bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama-sama kami berdoa untuk pelebaran tempat kami beribadah. Kami percaya kalau Engkau yang sudah buka jalan, maka Engkau juga yang akan menyelesaikan semuanya itu Tuhan. Segala dana yang kami butuhkan, kami percaya Engkau sudah adakan dalam nama Yesus, sehingga pembelian ruko untuk kami beribadah diperluas lagi, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, datang memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berkati yang sudah mensponsori para donatur yang ada Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia ini kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang akan Tuhan mengakhiri kepemimpinan mereka, Tuhan berkati, dan yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk bangsa Indonesia. Engkau akan pakai mereka, taruh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada dalam melayani, mengiring Engkau Tuhan juga yang memberkati, sehingga kami semua terus jadi berkat, jadi terang. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami. Kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan yang baik, maka diberkati oleh Tuhan. Bahkan sepanjang malam hari ini kami taruhkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami. Besok pagi kami boleh nikmati berkat yang baru, tubuh sehat diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada sore hari ini yang Tuhan sudah berkati, dan kami akan akhiri, kami mau terima berkat dari Tuhan. Ada anak Tuhan yang sedang di rumah sakit, kita doakan baik Bapak Gatot, Bapak Didi yang sedang dirawat. Kami berdoa bersama umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit, sedang dalam perawatan, kami berdoa khususnya Bapak Gatot dan Bapak Aditya saat ini, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa, penuh kesembuhan itu menjamah anak-anak ini. Mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesembuhan daripada-Mu. Demikian juga Tuhan, kedua anak mereka Tuhan, baik Alisa, Findra juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah penyembuh yang ajaib bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memberkati setiap pribadi, rumah tangga, keuangan kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Terima kasih, selamat malam.